Halo teman-teman, balik lagi bareng gua Nurul Pauji di channel Al Story Ji, sumber informasi dan sejarah seputar dunia. Drop it. Oke teman-teman, hari ini gue mau ngebahas tentang fakta-fakta unik tentang negara Komoro, teman-teman. Mau tahu informasinya seperti apa? Tonton video ini sampai habis. Perserikatan Komoro atau Republik Islam Federal Komoro adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Hindia. Komoro adalah negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain, teman-teman. Nama Komoro berasal dari kata bahasa Arab, teman-teman, yakni komar atau putih dan homar yang berarti bulan. Penduduk Komoro sendiri ini menyebut diri mereka dengan Masiwa. Jisiwa Jakomar adalah terjemahan dari bahasa Prancis untuk negara Komoro, teman-teman. Penduduk pertama yang menduduki kepulauan Komoro diperkirakan adalah nelayan dan pedagang yang berasal dari Afrika dan Australasia, yang melakukan perjalanan dengan menggunakan perahu. Mereka datang di negara Komoro sekitar abad ke-6 Masehi. Pencatatan sejarah yang paling awal berupa jejak arkeologi yang diketahui ditemukan di Anjouan, sehingga Komoro ditempati oleh penduduk dari berbagai wilayah, terutama pantai Afrika, Teluk Persia, Indonesia, dan Madagaskar. Pada abad ke-10, para pedagang Arab yang pertama telah membawa pengaruh Islam ke pulau-pulau di Komoro. Salah satu fakta yang kuat adalah penjualan budak dari Afrika dan meningkatkan penyebaran dominasi budaya Arab di penjuru dunia. Penduduk Arab tinggal bersama penduduk yang berasal dari Indonesia dan Malaysia. Pada tahun 933, pengaruh berbahasa Arab Sunni Persia dari Siraj Iran mendominasi pulau-pulau di Komoro. Siraji berdagang di sepanjang pantai Afrika Timur dan Timur Tengah, mendirikan pemerintahan dan tanah jajahan di kepulauan Komoro. Selama 3 abad selanjutnya, bangsa Siraj menguasai pulau-pulau besar yakni Mayotte, Komoro Besar, Anjouan, dan banyak pulau-pulau kecil di Komoro. Selama bertahun-tahun, pulau-pulau tersebut dibagi menjadi 11 kesultanan. Penduduk Arab di daerah negara Komoro semakin meningkat bersamaan ketika Zanzibar jatuh pada kekuasaan Arab Oman, dan kebanyakan masyarakat Komoro, terutama sastra, budaya, dan agama, juga semakin berada di bawah kekuasaan bangsa Arab. Para pelaut Portugis berlabuh di negara Komoro pada awal 1500-an. Prancis mengklaim penduduk Komoro pada tahun 1530 dan Inggris menyatakan klaim mereka pada tahun 1554. Pada tahun 1793, prajurit dari Madagaskar mulai menyerang pulau-pulau di Komoro untuk pertama kali. Mereka itu mengambil penduduk Komoro untuk dijadikan sebagai budak, kemudian menetap dan merebut kekuasaan bangsa Arab dari berbagai wilayah. Prancis pertama kali mendirikan kolonial dan aturan di Komoro pada tahun 1841. Koloni Prancis terlebih dahulu menduduki Mayotte, dan Adrien Toussaint sebagai Raja Malagasy Mayotte menandatangani perjanjian pada bulan April tahun 1841 yang menyerahkan kekuasaan di Pulau Mahori ke otoritas Prancis. Ya teman-teman, sebenarnya sih masih banyak tentang sejarah negara Komoro ini. Cuma gua terlalu banyak itu untuk menjelaskan secara detail. Jadi gua menjelaskan secara intinya aja, teman-teman. Dan di sini gue mau kasih tahu fakta-fakta unik tentang negara Komoro, teman-teman. Oke, kita langsung saja. Yang pertama itu ada yang namanya negara Komoro, terletak di penghujung utara selat Mozambik, di antara Madagaskar dan Mozambik. Nah, yang kedua, negara Komoro ini merupakan negara Republik Federal, teman-teman, dan sekarang dipimpin oleh presiden yang bernama Abdullah Muhammad Sambi. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga ini negara Komoro beribu kota di Moroni, teman-teman, sekaligus kota terbesar di negara tersebut. Yang keempat ini, negara Komoro ini juga mempunyai semboyan yang berbahasa Prancis, yakni Unit Solidarité Development, yang artinya persatuan, solidaritas, dan pembangunan, teman-teman. Kebanyakan negara-negara
Afrika terkenal dengan memasang sebuah bintang dan bulan sabit. Namun negara Komoro, meski negara Afrika tetap terkenal dengan benderanya yang mempunyai lebih dari satu bintang, bendera Komoro mempunyai 4 bintang yang masing-masing bintangnya melambangkan keempat pulau utama negara Komoro. Yang keenam itu, negara Komoro mempunyai 3 bahasa resmi, yaitu bahasa Komoro, bahasa Arab, dan bahasa Perancis. Yang ketujuh, negara Komoro sering diterjangi badai, terutama pada musim penghujan pada tahun 1984. Badai Kamisi menerjang seluruh perkebunan pisang di Komoro, teman-teman. Oke teman-teman, yang ke-8 ini, negara Komoro adalah negara penghasil terbesar yelang-yelang, yaitu bahan yang digunakan dalam pembuatan minyak wangi, teman-teman. Yang ke-9 ini, negara Komoro merupakan negara penghasil terbesar kedua vanila di dunia setelah Madagaskar. Dan yang terakhir sangat penting, teman-teman, Pulau Grand Comore atau Ngajitga adalah pulau terbesar di Kepulauan Komoro. Pemandangan menarik di pulau ini adalah Gunung Merapi, Kartala, dan Masjid Venderdi. Pulau ini juga mempunyai sumber sulfur panas, teman-teman. Ya mungkin teman-teman di antara kalian yang telah menyimak video ini, pasti kalian paham dengan video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi dan sejarah yang gue beritahukan di YouTube ini. Oke, jangan lupa follow Instagram gue, Fauzi_NRL. See you the next video. Bye bye.